لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang pengajian yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah pada hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali dalam suasana yang sama, dalam waktu yang berbeda, guna untuk mentadabbur apa-apa saja yang menyangkut dengan syariat Allah, baik itu agama dan perihal-perihal lainnya yang harus kita tambahkan setiap harinya. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Beliau Allah merupakan sang Khalik, pencipta alam semesta. Tidak ada dua, ahad pada zatnya, ahad pada sifatnya, dan ahad pada af'alnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diprioritaskan surga oleh Allah, beribadah, tidak mengenal ruang dan waktu untuk memperhambakan diri kepada Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik untuk Islam, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita yang berada di Darul Imarah yang kita cintai ini. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu, kita doakan semoga perjumpaan kita hari ini akan menjadi perjumpaan yang berbekas dan bernilai di sisi Allah, yang kelak akan disatukan kita pula dalam syurga-Nya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditanyakan hari ini tanggal berapa Rajab? 8. Artinya belum sampai 10 ya. Kita masih berada dalam 10 pertama bulan Rajab. Islam ini adalah sebuah agama yang unik. Dalam setahun 12 bulan, per bulannya itu terdapat momen-momen tertentu, momentum-momentum tertentu. Kenapa demikian Ustaz? Coba kita bayangkan. Mulai dari bulan Muharram. Saat datang bulan Muharram nantinya pasti akan dikupas tentang bagaimana proses hijrahnya Nabi, bagaimana pengertian hijrah yang sempurna, bagaimana hijrahnya Nabi Adam, bagaimana hijrahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Artinya kalau bulan Muharram itu akan diutarakan perihal-perihal hajiru fi sabilillah, orang-orang yang hijrah. Bulan Safar, nanti mendengar bulan Safar, bulan Suum. Bulan-bulan yang kadang-kala ditimpakan dengan penyakit, cobaan, itu melatih kesabaran untuk kita dalam bulan Safar. Yang selanjutnya bulan Safar adalah bulan musafir. Dan bulan Rabiul Awal, ini bulan yang paling identik dengan kita yang berada di Aceh, karena mulai dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir yang baru beberapa hari kita tinggalkan, 4 bulan tersebut dinamakan dengan bulan Maulid. Kalau di tempat kita di Aceh sampai 4 bulan, di mana di sana akan diutarakan perihal-perihal menyangkut dengan Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, kisah-kisahnya Nabi akan sering dipaparkan dalam bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir.
Yang sekarang kita hadapi, yang mana kita berada di dalamnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang merupakan bulan yang paling banyak manfaat, faedah, rahmat dan segala macam. Dalam beberapa hadis disampaikan oleh Allah, oleh Nabi, dalam hadis yang diutarakan oleh Nabi bahwa Rajab syahrullah, merupakan bulan Allah. Nanti akan kita sampaikan perihal-perihal menyangkut dengan kelebihan bulan Rajab. Bulan Rajab ada sebuah momen terpenting, yaitu Isra dan Mi'raj, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad perintah solat yang diperintahkan kepada umat-umat Islam di seantero dunia. Setelah bulan Rajab, bulan apa lagi, Bu? Sya'ban. Sya'ban ada sebuah peristiwa momentum yang sangat indah, tepatnya pada pertengahan bulan, dinamakan dengan Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban dalam beberapa hadis disampaikan bahawa diangkat amalan ke segala aktivitas amalan manusia akan diganti dengan buku yang lain, dinamakan dengan Lailatul Bara'ah, malam kelepasan. Artinya aktivitas kita setahun yang lalu pada malam itulah ditutup buku dan diangkat segalanya. Dinamakan dengan Nisfu Sya'ban. Ada solat sunat yang kita kerjakan, dan bulan Sya'ban itu merupakan syahri li Nabi. Apa makna syahri? Bulanku, bulannya Nabi Muhammad. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak ada satu manusia pun yang tidak tahu bagaimana kelebihan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling lebih di antara bulan-bulan yang lain dalam setahun. Setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Bulan Syawal dinamakan dengan bulan Aidil Fitri, di mana orang-orang yang sudah mengenderai dosa pada hari raya Aidil Fitri lah dilahirkan seperti bayi yang baru lahir dari ibundanya. Selanjutnya bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah merupakan bulan untuk perjalanan seseorang menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Zulhijjah itulah bulan haji, dan tiba kembali kita dalam bulan Muharram. Artinya tidak ada satu bulan pun yang teralpakan dari kehidupan manusia ini yang berKTP-kan Islam. Semua dalam setahun itu punya momen-momen terpenting yang akan meningkatkan kualitas ibadah kita kalau kita mau merenunginya. Maka hari ini berdasarkan hal tersebut akan kita bedah sebahagian banyak tentang bagaimana keistimewaan, keutamaan dan kelebihan bulan Rajab itu sendiri. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah berpesan, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran." Sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, yang termaktub dalam kitabnya Allah, fi lauhil mahfud. Yang dimaksud kalau disebut dalam Al-Quran kitabillah, ada yang bermakna lauhil mahfud. Artinya di lauhil mahfud itu Allah sudah mencatat, Allah sudah menuliskan, tertulis di lauhil mahfud itu 12 bulan yang sudah kita sebutkan satu persatu. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana dituliskan pada hari Allah menjadikan langit dan bumi. Allah menulis 12 bulan tersebut saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, sebahagian daripada bulan-bulan tersebut, arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan. Nah, ini penting untuk dikaji. Dari ayat Allah disampaikan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu daripada bulan yang diharamkan. Berapa jumlah bulan yang diharamkan? Arba'atu hurum, 4 bulan. Apa saja, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa 3 bulan itu berenten dan beruntun?
Kalau bahasa hadis, mualat, beriring-iringan. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu beriring-iringan. Kenapa yang terakhir Rajab terpisah dari 3 tersebut? Jadi kenapa dipisahkan? Nabi menjelaskan, dan dalam pendapat beberapa ulama yang sudah kami kaji tadinya, Syekh Abdul Rahman menjelaskan bahwa Syekh Abdul Rahman Ibnu Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa 3 bulan tersebut yang berenten dan beruntun, yang beriring-iringan itu karena proses melaksanakan ibadah haji. Orang pergi ke haji kapan, Bu? Kalau ada rezeki, kita sudah sampai waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Kira-kira melaksanakan ibadah haji itu mulai dari bulan apa? Zulqa'dah. Artinya 1 bulan proses perjalanan. Melaksanakan ibadah haji dalam bulan apa? Zulhijjah. Kembali kita ke tempat semula dalam bulan apa? Dalam bulan Muharram. Artinya dari proses pergi sampai pulang itu membutuh waktu 3 bulan. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman dalam kitabnya yang kita sebutkan tadinya. Lantas kenapa Rajab ini terpisah dari 3 tadi? Oke, yang 3 tadi diposisikan untuk melaksanakan ibadah haji. Dari pertama kita berangkat, berada di sana dan pulang. Sedangkan Rajab itu terpisah. Kenapa? Rajab itu dipisahkan dari 3 bulan yang tadinya disampaikan oleh Imam Abdul Rahman Ar-Rajab tadi. Kenapa? Karena diperuntukkan untuk orang-orang ingin melaksanakan umrah di pertengahan tahun. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, pertengahannya yaitulah bulan Rajab. Maka Rajab dipisahkan dari 3 tadinya. Kalau menurut pendapat Ibnu Rajab tadinya, untuk seseorang muslim ini leluasa melaksanakan ibadah umrah. Lantas kenapa disebutkan dengan bulan haram, Ustaz? Di sana diharamkan peperangan. Diharamkan peperangan dalam bulan-bulan hurum, yang dalam bulan-bulan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang memaknai, ada yang memberikan nama bulan Al-Asam. Apa makna asam? Summun. Apa makna summum? Tuli. Bulan Rajab adalah bulan tuli. Kenapa bulan tuli, Ustaz? Bulan yang tidak didengarkan genjatan senjata. Kenapa? Dalam bulan haram tersebut dilarang peperangan. Kalau dulu peperangan itu ada perjanjian, Bu, bukan seperti sekarang. Antara Palestina dan Israel nggak ada janji-janjian. Asik bom aja orang Palestina sama Israel. Kalau dulu ingin melaksanakan peperangan ada perjanjian, gentleman orang-orang berperang dulu, nggak ada main menikam dari belakang. Kalau sekarang dari belakang main. Tanya Miana bermasalah ngenggo, hadapi secara terang-terangan, jangan main belakang. Kalau yang paling sering identik orang-orang yang main belakang itu, kalau di depan tidak berkata-kata, tapi di belakang semua orang disampaikan keburukan kita. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Nabi dulunya ada perjanjian. Jadi yang dilakukan perjanjian, apalagi yang pernah kita dengar perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian yang dilakukan oleh Nabi adalah perjanjian, salah satunya perjanjian kapan dilaksanakan peperangan, sehingga orang Islam mampu mempersiapkan tentaranya. Orang yang bukan Islam juga bisa mempersiapkan tentaranya. Yang selanjutnya orang Islam menunggu, orang Islam bepergian, bisa musafir, ditetapkan suatu tempat untuk melaksanakan peperangan. Jadi tidak semena-mena. Begitu juga seperti perang Uhud, perang Badar dalam bulan puasa, itu juga sudah dilakukan perjanjian. Maka dalam bulan haram tersebut, orang-orang yang bukan Islam diharamkan pula untuk melakukan peperangan. Mereka mematuhi. Jadi dalam bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Rajab,
di sana orang-orang yang bukan Islam tidak memerangi orang-orang Islam karena itu dianggap bulan haram, bulan mereka melaksanakan ibadah. Nah, itulah dinamakan dengan bulan haram. Yang selanjutnya, apa saja kelebihan yang terdapat di dalamnya, Ustaz? Sangat banyak. Saat datang bulan Rajab, kita dianjurkan untuk beribadah puasa. Ada yang berpendapat tidak ada dalil khusus untuk puasa Rajab. Tetapi ada sebuah hadis dan pendapat ulama yang menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dalam bulan haram itu pahalanya luar biasa. Karena bulan Rajab salah satu bulan yang haram, maka ibadah di dalamnya dianjurkan oleh Allah. Apakah semua? Dari pertama bulan Rajab sampai 30 atau 29? Atau di hari-hari tertentunya? Nah, ada dua persepsi hadis. Yang satu, Nabi memerintahkan untuk ibadah puasa Rajab. Bahkan Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qibalah kalau tidak salah, di mana Nabi berpesan sebuah singgasana istana diciptakan oleh Allah di yaumil qiyamah bagi sawaim, bagi orang-orang yang berpuasa dalam bulan Rajab. Dan Nabi juga memerintahkan haram berpuasa dilarang untuk berpuasa dalam bulan Rajab. Dalam hadis yang lain juga Nabi memerintahkan puasalah dalam Rajab, tinggalkanlah puasa dalam Rajab. Ini membuat kita bingung. Jadi bagaimana cara menyikapi hadis-hadis tersebut? Yang pertama, diperintahkan puasa dalam bulan Rajab pada hari-hari tertentu. Dilarang berpuasa dalam bulan Rajab kalau kita ingin menyerupai orang-orang yang bukan Islam. Ada ibadah-ibadah Yahudi dulunya yang sama seperti yang berpuasa mereka seperti puasa dalam bulan Rajab. Kalau niat kita untuk mengikuti mereka, maka itu dilarang oleh Nabi. Misalkan kita tinggal puasa, ingin qada, itu tidak boleh, tidak apa-apa, tidak dilarang. Yang selanjutnya dilarang bagaimana? Berpuasa secara utuh, lengkap satu bulan. Artinya puasalah, puasalah olehmu, utruk, tinggalkan puasa. Puasa 3 hari di permulaan, habis itu tinggalkan. Di pertengahan nantinya dan di ujung bulan Rajab ingin meninggalkan kita. Artinya ada konsekuensi tertentu. Puasa akan bandu, muatnya perintah puasa lagi puasa bulan Ramadan lengkap. Kalau kita berpuasa dalam bulan Rajab penuh 1 bulan, adakah beda puasa bulan Rajab dengan bulan Ramadan? Tidak. Jadi untuk menyikapi hal tersebut diberikan pesan oleh Nabi, bedakanlah antara puasa bulan Rajab dengan puasa bulan Ramadan. Artinya kita ambil di permulaannya, seperti beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu ada yang kalau kita lihat kalender bulan Rajab itu hari Rabu. Kalau kita ikut dengan ru'yatul hilal, Rajab itu hari Kamis. Orang yang berpuasa hari Kamis dapat 2 pahala. Yang pertama pahala awal Rajab dan pahala Senin ke Kamis. Yang puasa juga hari Rabu dapat pahala awal bulan Rajab. Mungkin ibadah salah satu yang dianjurkan dalam bulan Rajab adalah berpuasa. Ini hitung saja Bu, ini sudah 8. Nanti di pertengahannya kalau tepatkan hari, kalau tepat hari pada hari Senin Kamis, ambil untuk berpuasa. Tidak sanggup 3 hari, ambil 1 hari. Yang jelas ada di pertengahannya untuk berpuasa. Oh Ustaz, apakah ada kekhususan minimal kita beribadah dalam bulan haram? Beribadah dalam bulan haram pahalanya dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Berbuat dosa dalam bulan haram juga sangat besar konsekuensinya. Menyatanya dapat buat dosa dalam bulan haram ini berbicara hadis yang disampaikan oleh Nabi. Dapat buat buruk dalam bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, maka itu konsekuensinya sangat berat.